Halo guys, kali ini kita akan membahas Kesultanan Aceh, kerajaan Nusantara yang paling gigih dalam melawan kolonial Belanda. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Aceh merupakan kerajaan Islam yang berada di ujung Sumatera. Dulu Aceh kaya dengan sumber daya alam seperti merica, lada dan emas. Di samping itu wilayah Aceh sangat strategis dalam jalur perdagangan, karena menghubungkan India, China, Eropa dan Timur Tengah. Maka dari itu orang-orang Eropa sangat berambisi untuk menguasai wilayah Aceh. Aceh memiliki hubungan kuat dengan Turki Ottoman dan Kerajaan Inggris. Apalagi, ketika masa penjelajahan Eropa dimulai, Portugis menjadi salah satu ancaman menyebalkan untuk Aceh, sehingga sering terjadi bentrok di antara keduanya. Untuk melindungi kawasan, Kesultanan Aceh sering meminta bantuan persenjataan kepada Turki Ottoman. Namun karena orang Eropa sudah tidak terkontrol, akhirnya tahun 1818 Aceh melakukan perjanjian dengan kerajaan Inggris diwakili Sir Raffles. Hal itu dilakukan untuk melindungi wilayah Aceh dari serbuan Eropa. Dipilihnya Inggris karena saat itu, Inggris merupakan negara adidaya, tetapi keamanan yang diberikan Inggris harus dibayar dengan memberikan akses perdagangan di seluruh wilayah Aceh. Selain Portugis, yang menjadi ancaman Aceh yaitu kerajaan Belanda, sehingga di tahun 1824 terbentuklah Traktat London di mana Inggris mengakui kedaulatan Aceh dengan isi, kedaulatan Aceh tidak boleh diganggu Belanda, tetapi Aceh juga tidak boleh mengganggu keamanan di lautan. Belanda merupakan kerajaan yang paling berambisi untuk menaklukkan Nusantara, sehingga terjadilah bentrok pertama Aceh-Belanda tahun 1829, saat itu Belanda menyerang Barus, dan Aceh membalas dengan menyerang Belanda di Teluk Tapanuli. Tahun 1836 kembali terjadi bentrok. Aceh membakar kapal-kapal Belanda, namun di sini Belandalah yang mendapatkan kemenangan dan mereka membuat benteng di Mako dan Selat Barus. Selanjutnya tahun 1853, Tamiang, Deli, Langkat, dan Batubara malah mengibarkan bendera Belanda. Hal tersebut tidak bisa diterima Kesultanan, kemudian pasukan Aceh menyerang untuk menurunkan bendera tersebut. Namun, pada tahun 1858, Belanda malah menguasai wilayah Kesultanan Deli, termasuk Langkat, Asahan, dan Serdang, melalui perjanjian Siak, yang sebelumnya daerah ini milik kekuasaan Aceh. Pada tahun 1871 terjadi Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda. Perjanjian ini menggantikan perjanjian London 1824. Isi perjanjian ini memberikan kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di wilayah Sumatera. Sebagai gantinya Inggris mendapatkan daerah pantai emas di Afrika. Dengan adanya perjanjian ini Aceh sudah dikhianati Inggris secara terang-terangan. Setelah perjanjian Sumatera dibuat, Aceh berusaha mencari dukungan Amerika, Italia dan Turki Ottoman. Mengetahui hal tersebut membuat Belanda marah, kemudian memicu Perang Aceh Pertama. Namun selain itu alasan Belanda menyerang Aceh karena dibukanya terusan Suez dan Belanda ingin mengambil keuntungan dari semua daerah Sumatera, termasuk profit dari sumber daya alam dan jalur perdagangan. Dalam perang pertama ini Jenderal Kohler mendarat di pantai Aceh Barat membawa 3.000 serdadu. Namun tak lama pasukan Belanda diserang Jenderal Polim dan Sultan Mahmud Shah. Jenderal Kohler tewas, kemudian Belanda mundur. 10 hari kemudian perang berkecambuk di mana-mana yang paling besar saat merebut kembali Masjid Raya Baitur Rahman, yang dibantu oleh beberapa kelompok pasukan. Perang Aceh kedua terjadi tahun 1874 sampai tahun 1880, saat itu pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten, berhasil menduduki Keraton Sultan kemudian, dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Setelah perang ini pasukan Aceh lebih banyak menggunakan strategi gerilya keluar masuk hutan dan berpindah-pindah ibu kota. Perang ketiga, tahun 1881 sampai tahun 1896, perang dilakukan secara gerilya dan dikobarkan dengan semangat fisabilillah, atau berjihad, membuat bangsa Aceh sangat sulit untuk ditaklukkan Belanda. Bahkan ada semboyan yang terkenal yakni, hidup mulia atau mati syahid. Bangsa Aceh benar-benar membuat Belanda frustasi, karena perlawanan rakyat Aceh sungguh tiada habisnya. Namun untuk menghancurkan semangat ini, Snouk Hurgronje diutus untuk memata-matai kebiasaan orang Aceh lalu membuat sebuah buku, yang berisi bagaimana cara mengalahkan orang Aceh. Kesimpulannya yaitu, jika Belanda ingin mengalahkan Aceh ia harus menyerang ulama.
karena ulamalah yang mengobarkan semangat perjuangan. Selain itu Belanda juga mencoba taktik adu domba. Selain menerima saran Snoek, Belanda juga membuat pasukan Londo Ireng yang berisi pasukan dari Jawa. Tahun 1899, Tengku Umar pemimpin perang gerilya wafat, karena serangan dadakan. Istrinya Cut Nyadin kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya berikutnya. 1903 Sultan Aceh dan Jenderal Polim menyerah kepada Belanda. Namun menyerahnya kesultanan tidak menurunkan semangat rakyat Aceh untuk menyerang Belanda. Walau tidak dipimpin kerajaan, serangan-serangan itu terus berlanjut sampai masa kekuasaan Jepang. Nah guys, itulah kisah perang paling lama dalam sejarah Nusantara dan juga Belanda. Perang yang berlangsung selama 31 tahun itu sangat merugikan Belanda baik dari segi militer ataupun kas negara. Oke guys, mohon maaf apabila ada kesalahan, silahkan like, komen, dan subscribe.